Hampir 100 tahun yang lalu, sebuah buku kecil diterbitkan. Judulnya The Richest Man in Babylon, ditulis oleh George Samuel Clason pada tahun 1926. Meskipun ditulis hampir 1 abad lalu, buku ini masih dibaca dan direkomendasikan oleh banyak investor besar dunia. Bahkan Warren Buffett sering menekankan prinsip yang sama dari buku ini, pay yourself first. Mengapa buku ini begitu bertahan lama? Karena ia tidak berbicara tentang instrumen keuangan yang berubah-ubah. Ia berbicara tentang prinsip yang tidak pernah berubah. Di dalamnya ada kisah seorang pria bernama Arkad. Dulu ia miskin, namun melalui disiplin finansial yang sederhana, ia menjadi orang terkaya di Babylon. Ketika teman-temannya bertanya rahasianya, Arkad menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Ia menyebutnya 7 cures for a leaden purse, 7 obat untuk kantong yang kurus. Obat pertama, mulailah menyisihkan minimal 10% dari penghasilan Anda. Bukan setelah belanja, tetapi sebelum belanja. Obat kedua, kelola pengeluaran Anda. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Obat ketiga, investasikan uang yang Anda tabung. Biarkan uang yang Anda simpan mulai bekerja untuk Anda. Obat 4, lindungi investasi Anda dari risiko dan penipuan. Jangan menaruh uang pada sesuatu yang tidak Anda pahami. Obat kelima, memiliki rumah sendiri memberikan stabilitas finansial. Rumah bukan sekadar tempat ditinggal, tetapi juga bentuk investasi. Obat keenam, siapkan penghasilan untuk masa depan. Untuk masa pensiun, keluarga, dan berbagai kebutuhan yang pasti akan datang. Dan obat ketujuh, terus tingkatkan kemampuan dan keahlian Anda. Karena kemampuan yang berkembang akan membuka jalan bagi penghasilan yang lebih besar. Namun, Arkad juga memberikan satu peringatan penting. Membangun kekayaan adalah satu hal. Menjaga kekayaan adalah hal yang lain. Karena itu ia mengajarkan 5 laws of gold. Hukum emas pertama. Emas akan datang kepada mereka yang disiplin menyisihkan setidaknya 1/10 dari penghasilannya untuk ditanam. Hukum kedua. Emas akan bekerja dengan rajin bagi pemilik yang menempatkannya pada investasi yang aman dan menguntungkan. Hukum ketiga, emas akan terbang meninggalkan mereka yang mengejar keuntungan cepat tanpa kebijaksanaan. Hukum keempat, emas akan hilang dari mereka yang tidak berhati-hati melindunginya atau berinvestasi tanpa pengetahuan. Dan hukum kelima, emas tidak akan bertahan pada mereka yang tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya. Pelajaran dari Babylon ini sebenarnya sangat sederhana. Kekayaan tidak dibangun oleh keberuntungan. Kekayaan dibangun oleh kebiasaan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Jika selama 5 tahun Anda benar-benar menjalankan prinsip ini, menyisihkan sebagian penghasilan, berinvestasi dengan bijak, dan terus meningkatkan kemampuan diri, seberapa berbeda kehidupan finansial Anda nanti? Kadang perubahan besar dalam hidup tidak dimulai dari keputusan yang besar, tetapi dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap bulan tanpa henti.